Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Rahab, Eskom Enkom. Saya merupakan salah satu dosen program studi pendidikan teknik informatika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat, Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana sistem informasi dan magister teknik informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun tujuan dalam penyampaian video ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah e-business. Dalam pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung pembelajaran. Tujuan mata kuliah e-business sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar e-business. Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan peluang pasar pada dunia e-business. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan sistem untuk e-business. Yang keempat, mahasiswa dapat menciptakan produk atau pasarnya sendiri untuk mengimplementasikan konsep e-business. Yang kelima, mahasiswa dapat menciptakan pelanggannya sendiri untuk memasarkan produk-produk yang ada. Nah, berikut ini video tentang mata kuliah e-business yang akan saya sajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar mata kuliah e-business. Ya. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai mata kuliah kita, saya absensi dulu ya. Yang bilang hadir, hadir. Kalau tidak, alasannya kenapa gitu. Izin ataukah sakit. Agung Firman Aisyah, izin. Alfira Dauzi, Dian, Dimas, Iin Wahyu, Junaidi, izin. Muhammad Afri, Muhammad Arifin, Maulana Falah, Muhammad Iqbal, sakit. Muhammad Rizki, izin. Nadia Putri, Nerisca, Puput, Reza, Putri, Rindu, Safriza, Sandi, Siti Nur Khadijah. Mana orangnya? Tiara, Fani, Wafik, Winda, Suheru, Surya, Siapa satu lagi yang belum di absen? Siapa namanya, Bang?
Aidil. Oke. Udah semua? Sudah dipanggil? Oke. Jadi kita akan memulai mata kuliah kita e-bisnis pertemuan kedua ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya deskripsi mata kuliah kita yaitu e-bisnis di sini. Bagaimana deskripsi dari mata kuliah e-bisnis ini, yaitu mata kuliah ini merupakan pengetahuan tentang konsep bisnis digital dan pengalaman untuk menganalisis pasar online serta membuat strategi bisnis digital. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, studi kasus, tugas berbasis proyek untuk mengimplementasikan digital bisnis. Ya kan? Materi mata kuliah ini akan fokus pada konsep bisnis digital serta perdagangan elektronik, pasar online, lingkungan bisnis digital, dan model proses strategi yang tepat untuk bisnis digital. Lalu apa manfaat mata kuliah ini? Membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai kasus pada perusahaan dan perkembangan di dunia digital bisnis yang sangat populer sekarang ini. Nah, ini dia capaian pembelajarannya, ya kan, hubungan e-commerce, ada evolusi e-bisnis, jenis e-commerce, infrastruktur e-bisnis, struktur aktiva dan strategi, lalu ada e-government, strategi e-commerce, CMS, instalasi, proses transaksinya, serta payment shipping. Lalu apa strateginya di sini? Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur, tugas mandiri, dan presentasi kelompok. Oke? Selanjutnya ada standar penilaian di sini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini. Yang pertama itu kehadiran. Kehadiran itu 10%. Kuis ada 10%. Tugas paper, makalah ataupun makalah ada 10%. Ujian tengah semester UTS itu ada 30%. Ujian akhir semester ada 40%. Nah, ini acuan nilainya ya. Dari 90, 86 sampai 100 itu hurufnya A. Predikat sangat baik. 76 sampai 85 B baik. 60 sampai 74 C cukup. 50 sampai 59 D kurang. 0 sampai dengan 49 E itu sangat kurang. E itu 0 ya, sama aja, nggak ada nilai sama sekali itu sebenarnya. Yang pertama, kehadiran itu minimal 85%. Lewat dari itu angka absensinya itu pasti turun ya, bisa seharusnya 100 jadi berkurang. Yang kedua, mengumpulkan tugas mandiri dan kelompok, ini wajib. Setiap mahasiswa mata kuliah apapun itu pasti ada tugas kelompok maupun tugas mandirinya. Yang ketiga, ini paling penting, mengikuti UTS dan UAS. Jadi kalian kalau absen lengkap, absen datang, tugas dikumpulkan, UAS dan UTS nggak masuk, nggak ikut, sama aja nilainya rendah karena UTS itu tinggi ya, 30%, UAS 40%. Kalian ikutin ini nggak ikut, sama saja nilainya kurang. Oke? Oke. Kita lanjut mata kuliah kita ya. Oke.
Nampak? Oke. Yaitu evolusi e-bisnis, ya. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Secara alami, perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi. Perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajaran karena selain manajemen tidak mau mengambil resiko yang besar. Biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat seberapa visible medium internet dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Wait and see. Tunggu dan lihat. Mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini biasanya akan menjalani 6 tahapan pengembangan e-bisnis menurut Hartman pada tahun 2000. Seperti pada diagram berikut ini. Nah, ini dia ya. Perubahan konvensional untuk mengimplementasikan e-bisnis. Jadi ada beberapa tahap di situ, ya. Yang pertama itu ada browser. Jadi pada tahap pertama perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi. Marketing. Istilah browserware sendiri memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan. Profil perusahaan, informasi, produk, dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya, yang terjadi pada tahap ini adalah dipergunakannya internet sebagai medium komunikasi satu arah, di mana para calon pelanggan dapat melakukan pencarian atau browsing sehubungan dengan seluk-beluk perusahaan melalui fasilitas-fasilitas pada situs terkait. Lalu selanjutnya ada customer interactivity. Nah, ini sesuai dengan namanya. Pada tahapan berikut, perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi. Jadi yang sebelumnya itu browser, sekarang sudah ada customer interactivity, sudah ada interaksi antara customer, ya. Aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan konsumennya atau calon pelanggan. Contohnya adalah fasilitas interaktif chatting yang memungkinkan para pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service secara real time. Atau yang lebih canggih lagi, melalui fasilitas multimedia semacam teleconference yang memungkinkan seorang pelanggan untuk bertatap muka dengan manajemen perusahaan melalui kamera. Jadi prinsip yang dikembangkan di sini adalah untuk menciptakan relasi atau hubungan interaktif dengan konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang perlu dicatat adalah secara internal perusahaan terkadang dibangun pula suatu mekanisme yang memudahkan para karyawan ataupun manajemen dan staf untuk melakukan komunikasi efektif melalui penggunaan teknologi informasi. Contohnya penerapan konsep intranet dan groupware sebagai sarana untuk komunikasi, kooperasi, dan kolaborasi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tentang
tentang brosureware atau customer interactivity? Silakan angkat tangannya. Ya, namanya siapa? Jadi sebuah website, apalagi dia itu e-commerce ya, ataupun e-business kita bilang, itu sangat penting yang namanya customer interactivity. Kenapa? Agar adanya terjalin calon pembeli dan penjual di situ. Benar kan? Apa contohnya? Contoh sebuah website e-commerce terbesar, Tokopedia, ada Lazada. Benar kan? Ada Shopee di situ. Jadi ketika calon pembeli ingin bertanya, di situ ada namanya customer interactivity. Ada namanya di situ customer service. Dia bisa menanyakan jenis barangnya, kan? Bisa menanyakan langsung kepada yang punya toko, kan? Kira-kira kalau saya beli barang ini datangnya berapa lama ya? Itu dia. Contohnya adalah Lazada tadi, website e-commerce itu sudah ada namanya customer interactivity. Hampir semua website ya yang menjual produk dan jasa itu sudah ada customer interactivity ini. Mau website apapun tuh, mau menjual produk dan jasa. Contohnya website jasa nih. Website yang menyediakan jasa layanan pemasangan internet. Bisa IndiHome, kan? Bisa MNC. Itu kan jasa pemasangan layanan internet. Di situ ada juga yang namanya customer interactivity di sini. Biasanya di sebuah website, di sebelah kanan ataupun sebelah kiri biasanya ada customer chatting di sini. Iya, kita klik bisa kita chatting adminnya di sini. Permisi Bapak Ibu, saya mau ingin bertanya untuk pemasangan IndiHome di lokasi saya, kan? Di Sawit Seberang apakah bisa? Kira-kira berapa ya harganya per bulan untuk kecepatan 10 Mbps? Kita bisa chatting situ tanpa kita langsung ke kantornya ataupun ke tokonya. Bisa paham Bang ya? Nah, itulah salah satu contoh customer interactivity. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kira-kira ada? Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Suliani Kurniawan. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak contoh dari brosureware tadi? Oke, brosureware ya. Jadi brosureware ini, ya kan, daripada customer apa tadi? Apa namanya? Iya, interactivity tadi, yang customer service dan browser. Ini lebih ketinggalan sih sebenarnya. Pada contohnya begini, kita membuka sebuah website, ya kan? Kita membuka sebuah website, biasanya di situ ada iklan banner di situ, ya kan? Ketika kita salah klik, dia akan muncul di new tab seperti itu. Itu contoh iklan brosureware. Nah itu dia, bisa aja namanya iklannya pemasangan iklan sedot WC misalnya. Kan ada juga seperti itu. Atau apa lagi? Berbagai macam lah iklan-iklan di situ. Ya kan? Ada kapsul peninggi badan misalnya. Biasanya di situ diletakkan banner-banner di website itu di pinggir-pinggir. Website apapun gitu. Biasanya kalau kita buka website untuk download software, biasanya di situ banyak iklan di situ. Itulah yang termasuk contoh dari brosureware. Dia hanya gambar doang, iklan dia, tampilan gambar doang. Di gambar itu teklik kita, disitulah ada nomor teleponnya, ya kan? Ya. Alat pencuci ginjal misalnya, kapsul pencuci ginjal misalnya. Biasanya ada di situ tuh. Macam lah iklan di situ kan. Berbagai macam iklan. Kadang-kadang kita nggak sengaja mengkliknya, dia terklik sendiri itu. Pernah nggak kalian seperti itu? Pernah kan? Kita buka website, nggak sengaja kita terklikkan iklan. Itulah salah satu contoh dari brosureware. Bagaimana Surya? Bisa? Ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Jadi kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita, ya kan? Untuk minggu depan mungkin saya ada kasih tugas sama kalian tentang e-business ini.
ya kan? Jadi jangan lupa juga, kalau saya masuk itu absensi minimal itu maksimal ya, maksimal itu 4 ya, maksimal 4. Jika kalau tidak ada kabar izin atau sakit, saya kasih nilainya C, mohon maaf. Itu sesuai dengan ketentuan kampus kita ya, RPS kita. Oke, paham? Ya. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pemaparan PDD UKT PTIS sekaligus media pembelajaran yang saya terapkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.